Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat, Allah masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita hadir ke masjid raya yang kita muliakan ini. Banyak saudara kita yang hari ini sudah dipanggil oleh Allah, banyak tetangga kita yang hari ini sudah tak berjumpa dengan kita, yang sebentar lagi Ramadan akan tiba di hadapan kita. Maka mari terus kita bersyukur. Dengan bersyukur Allah tambah nikmat umur ini. Dengan bersyukur Allah mudahkan setiap urusan kita. Mudah-mudahan dengan memperbanyak ucapan Alhamdulillah, Allah mudahkan di dunia wal akhirah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mari kita perbanyak kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat, dengan memperbanyak ucapan salawat tersebut, mudah-mudahan malaikat yang senantiasa bersama kita, malaikat rakib dan atid, menulis nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Yauma la yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang pada saat itu tak ada manfaat apapun. Anak, harta, jabatan, pangkat, kedudukan tak bermanfaat melainkan pertolongan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang hadir melaksanakan sholat Jumat ini mendapatkan syafaat beliau yaumil kiamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa juga mari kita meningkatkan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun kita sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang tak berdaya, sering kita ucap dalam sholat la haula, tak ada upaya, wala quwwata, tak ada kekuatan, illa kecuali Allah yang memberikan. Maka mari dengan kekuatan yang diberikan Allah, dengan kita bawa mendapatkan takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti di ujung kehidupan kita nanti di yaumil kiamah tergolonglah kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha adil. Allah ingatkan engkau bukan dengan khutbah Jumat, karena engkau tidak pernah datang ke masjid, terkadang sibuk dengan kegiatan. Bukan dengan pengajian karena engkau tidak suka dengan ulama, tapi Allah menasihati engkau dengan apa? Mati anakmu, meninggal dunia istrimu. Kau lihat mereka terbujur, tapi ternyata engkau tidak mengambil pelajaran. Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat yang tak berbunyi, nasihat yang tak bersuara, nasihat yang tak bertinta di atas pena, nasihat yang bukan ada tertulis, nasihat diam 1000 bahasa, tapi kau tak mengambil pelajaran kematian tersebut. Kau tetap rakus, tamak. Kau kejar dunia seperti mengejar patah bana. Kau sangka air itu dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan, semakin haus, semakin kau telan, semakin kering, semakin kau telan, semakin hampa, sehingga kau tak dapat apa-apa, sampai akhirnya kematian tiba. Saat itu kau berkata, oh kematian sudah tiba. Manusia itu diam, tidur, semua manusia tidur. Ketika mereka mati, barulah mereka sadar. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah.
Rupanya aku sedang terlalap tidur terlalu panjang. Ternyata hidup di dunia ini semata-mata bagaimana indahnya mimpi jatuh cinta membuat orang tersenyum sendiri, bagaimana mimpi berkuasa membuat orang menggenggam tangan, tapi ketika terbangun ternyata hanya bunga tidur. Begitulah agaknya yang pernah lalu dan singgah di stasiun kehidupan ini adalah semua pulau, tapi hanya bukan pulau akhir perjalanan. Maka pesan Nabi, engkau di dunia seperti orang merantau, kau pergi kampung aslimu, singgah ke sebentar pulau lain, berjalan-jalan ke sana, lalu kau sangka menarik, lalu kau buat rumah yang besar, lalu kau beli kendaraan yang besar, kau sangka kau kekal abadi. Sekali lagi tidak merasa kau tahu yang ditiupkan Allah nanti jasadmu sampai nanti ditentukan yang disebut dengan kematian. Sedang tempat yang dimuliakan oleh Allah. Maka dalam kitab Daqiqul Akbar disebutkan ketika manusia dimasukkan ke dalam kubur, dulu pemahaman kita setelah dibacakan talqin mayit, maka 7 langkah kita bergerak, maka datanglah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dalam kitab ini beda. Ketika selesai dibaca talqin mayit, yang datang belum malaikat Munkar dan Nakir. Siapa yang datang? Bernama malaikat rumah. Mengapa dia maq'adun, didudukkannya kita. Lalu dia katakan, wahai hamba Allah, engkau baru datang ke tanah ini, engkau berjumpa dengan aku, maka tolong kau tuliskan seluruh dosa-dosamu. Tolong kau tuliskan seluruh amal-amal ibadahmu. Lantas ia berkata, wahai malaikat, bagaimana aku bisa menulis? Pulpenku tak ada, tintaku tak ada, kertasku pun tak ada. Lantas kata malaikat, wahai hamba Allah, jadikan semua jarimu adalah pulpenmu, jadikan semua tintamu air liur tasbihmu, jadikan kertasmu itu adalah kain kafanmu. Sekarang kau tulis. Maka ia katakan tidak. Maka saat itu dia diambil palu, dipukul kepalanya, masuk ke dalam 70 meter. Saat itu kita tak berdaya. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih berkuasa? Siapa yang hebat? Saat itu kita tidak punya hal apa-apa lagi. Maka dituliskanlah yang pertama, yang ditulisnya amal ibadahnya. Begitu ditulisnya, selesai ia menulis amal ibadahnya, maka saat itu dia tidak mau juga menulis. Kenapa kau tak mau lagi menulis? Ia katakan, malu aku menulis. Apa yang mau kau tulis? Dosaku. Kenapa kau malu? Saat nanti ku baca hadapan Allah. Mengapa kau bisa malu hari ini? Dulu di bumi kau meninggalkan sholat, makan haram, berbuat dosa. Kenapa kau tak malu? Maka saat itu dia menangis. Saat itu dia menjerit. Tak ada artinya tangisanmu, tak ada arti ceritamu. Satu manusia pun tak ada mendengar tangisanmu. Satu teriak apapun tak ada mendengar ceritamu. Hari ini kau akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kau buat di permukaan bumi Allah. Maka ia tulis. Begitu ia tulis, maka stempel apa yang distempel kuku, lalu digulunglah yang kita tulis, diikat di leher, maka dibangkitkan dari alam kubur, lalu kita baca di hadapan Allah. Semua manusia mendengar, mulai Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari, kematian itu adalah nasihat. Terkadang kita melihat anak mati, istri mati, tapi hanya sebatas lewat, sebatas tangisan, tapi tidak menjadi mau'izah, pengajaran. Bahwa hari ini kita harus tanamkan bahwa Allah ketika kita masuk ke tempat alam barzah, maka satu pun tak ada yang bisa mendengarkan pertolongan kita. Anak ketika kita meninggal dunia, 3 yang mengantarkan. 1, harta kita. Dulu kita banyak beli mobil, beli kereta, rumah besar. Yang mengantarkan nanti tunggu di parkiran, tunggu semua di ruang
tempat perkuburan, semua menunggu harta kita. Begitu kita masuk, maka itu pun akan dibawa oleh anak-anak kita. Maka semua yang kita cari ternyata tidak kita bawa. Yang kita raih tak bisa kita genggam. Yang kita usahakan tak bisa kita genggam. Yang bisa kita genggam adalah amal ibadah kita. Jangan dipakai oleh Allah. Bahkan tertulis dalam Al-Hikam, kita terkadang beribadah sudah terlalu banyak, bagus. Sudah sering beribadah, bagus. Tapi jangan ada sedikit di hati berkata, amal ibadah pula yang akan memasukkan aku ke dalam surga. Salah. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan, hidup ini bersandar bukan kepada siapapun, bersandar kepada manusia yang hebat. Mati dia, kemana kita pergi? Bersandar kepada jabatan, turun jabatan, kemana kita bersandar? Bersandar kepada anak, anak meninggal, kemana kita ingin bersandar lagi? Tak lain kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lain yadkhula ahadukum jannah bi'amalihi, tidak akan dimasukkan surga orang yang bersandar kepada amalnya. Artinya apa? Ya anggap amalnya yang masukkan dia ke surga, ya anggap salatnya yang masukkan ke surga. Salah. Yang memasukkan dia ke dalam surga adalah rahmat Allah. Ketika dalam kitab itu dijelaskan, ada seorang ahli ibadah ketika di hampir yaumil mizan, maka saat itu kata malaikat, wahai ahli ibadah, siapa yang masukkan kau ke surga? Ia katakan, yang masukkan aku surga adalah amalku. 97 tahun aku sudah beramal, tak pernah aku berbuat dosa, tak pernah aku makan yang haram, lidahku basah, zikir, hatiku sedang mengingat Allah. Maka ditimbang di yaumil mizan, dzarratun, rahmat Allah sedikit sebiji sawit, sedangkan amalnya 99 tahun lebih berat ridho dan rahmat Allah daripada amalnya. Maka oleh karena itu kita harus bersandar kepada Allah. Maka kematian yang hari ini belum sampai kepada kita, pergunakanlah. Apalagi sebentar lagi masuk nisfu Sya'ban. Hari Senin masuklah nisfu Sya'ban. Jangan sia-siakan waktu ini. Kenapa? Jangan habiskan umur kita tanpa beribadah. Habis 24 jam tanpa menyebut Allah, habis 24 jam tanpa berbuat kebaikan, habis 24 jam tanpa berbuat pendekatan kepada Allah. Jangan habiskan umur kita tanpa pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkurullah, ketika kita berdiri mengingat Allah, kiaman berdiri, duduk mengingat Allah sampai nyawa meregang. Ujung kematian kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kitab bernama Al-Qiyam As-Sa'adah yang dikarang Imam Ghazali. Ketika saya baca kitab itu, di awal kitab itu tertulis pertanyaan, masing-masing kita menjawab pertanyaan itu. Katanya, siapa aku dan dari mana aku datang sebenarnya? Kemana aku akan pergi? Apa tujuan kedatangan dan persinggahan aku di dunia ini? Maka kita tanya diri kita, siapa kita sebenarnya? Kalau dilihat dalam kita adalah dari tempat yang kotor, tanah, busuk, lapuk. Kalau begitu, apa artinya kita sombongkan hidup ini? Karena kita berasal dari sana. Dari mana kita akan datang? Dari tanah, pulang juga kembali ke tanah. Ketika kita mencium sujud kita dalam kitab Zuhur minas Salat, apa katanya? Kata Ibnu Qayyim Az-Zawji, ketika kita sholat, kenapa kening kita letakkan ke tempat sujud? Kata Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sadil Muqtadir, bahkan hidung pun ditempelkan sunnah. Kenapa? Kita cium lantai. Artinya apa? Kita cium tanahku. Inilah tempat kita akan kembali di hadapan Allah. Maka dalam hakikat sujud sebenarnya bukan kepala yang harus disujudkan, tapi apa? Hati juga ikut sujud menghadap Allah. Maka oleh karena itu, ini nisfu Sya'ban, mari kita perbanyak. Dalam kitab disebutkan Mada fi Sya'ban karya Sayyid Muhammad Al-Maliki, yang katakan tepatnya 15 Sya'ban nanti, tepatnya hari Senin,
Mari kita memperbanyak doa kepada Allah. Kira-kira kita berharap agar doa yang kita minta dikabulkan oleh Allah, dan mari memperbanyak istighfar kepada Allah. Banyak pun dosa sebanyak buih di lautan, Allah Maha Pengampun. Pergunakan waktu, pergunakan umur sebelum kita akan dimasukkan ke tempat yang paling terakhir dan tidak membawa hal apapun. Barakallahu wa lakum fil Qur'an wa nafa'ni wa iyyakum bi ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.